Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para santri, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk belajar online-nya. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan materi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, silahkan perhatikan video berikut ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan antarmuka pengguna. Pernahkah kalian menghidupkan atau mematikan televisi, mesin cuci, atau pendingin ruangan dengan menggunakan remote control? Atau menggunakan remote? Nah, pasti pernah ya, semuanya para santri pernah menghidupkan televisi dengan menggunakan remote. Artinya, kalau kita menggunakan remote, itu memberikan perintah pada televisi dengan cara menekan tombol yang ada pada remote. Nah, hari ini kita akan belajar 3 antarmuka pengguna. Yang pertama, itu ada Command Line Interface atau disingkat dengan CLI. Nah, CLI itu artinya adalah memerlukan perintah yang harus diketik. Kalau memberikan perintah itu harus diketik. Kalau diketik artinya dengan CLI. Yang kedua ada Graphical User Interface atau biasa disebut dengan GUI. Untuk GUI itu adalah bentuk antarmuka pengguna menggunakan icon. Nah, di HP kalian untuk memberikan perintah itu kan kalian mengklik pada icon yang ada di HP kalian. Itu artinya HP kalian menggunakan GUI. Yang ketiga itu ada Voice User Interface atau biasa disingkat untuk VUI. Nah, kalau VUI itu adalah bentuk antarmuka pengguna menggunakan suara. Contohnya yang ada di Google saat ini, di Google bisa menggunakan suara untuk memberikan perintahnya. Nah, gambarannya itu seperti ini. Kalau ini pada gambar yang muncul ini itu merupakan CLI. Kenapa kok CLI? Karena perintahnya itu berupa tulisan. Nah, untuk bahasa pemrograman atau kalian membuat program itu dengan memberikan perintah ketikan artinya dia itu antar muka penggunanya adalah CLI atau Command Line Interface. Nah, untuk yang gambar yang baru muncul itu kan menggunakan icon-icon ya, maka dia antar muka penggunanya adalah Graphical User Interface yang ada pada tampilan laptop, HP, komputer itu menggunakan GUI karena menggunakan icon-icon untuk memberikan perintahnya. Dan yang terakhir itu gambar suara. Jadi untuk yang terakhir itu perintahnya menggunakan Voice User Interface. Kemudian kita akan belajar tentang folder dan file, yang mana kalian pasti sudah tahu folder itu apa, file itu apa. Nah, folder itu adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Jadi tempat menyimpan file itu namanya folder. Nah, folder itu dikelola oleh file manager. Kemudian, apa itu file? File itu adalah unit menyimpan data secara diskrit pada alat penyimpanan elektronis. Untuk file itu diciptakan oleh program aplikasi tertentu dan file itu hanya bisa dibaca oleh program tertentu pula. Untuk media penyimpanan elektronis itu bisa menggunakan hard disk, kartu memori, flash disk, dan lainnya. Nah, kalau kalian punya memori, kartu memori, flash disk itu merupakan alat penyimpan elektronis. Kemudian kita akan belajar tentang ekstensi file. Apa itu ekstensi file? Ekstensi file itu adalah nama pendek setelah tanda titik pada akhir nama file. Contohnya, kalau nanti ada nama file flower.jpg, nah maka JPG itu merupakan file gambar. Kalau yang kedua ada surat.doc atau surat.docx itu artinya DOC atau DOCX adalah dokumen Microsoft Word.
Yang ketiga, kalau ada presentasi.ppt atau presentasi.pptx itu merupakan dokumen Microsoft PowerPoint. Nah, yang keempat itu kalau ada program Excel itu merupakan Excel itu adalah file executable atau aplikasi yang dapat dijalankan oleh Windows. Excel itu merupakan instalan aplikasi. Nah, kalau kalian pernah menginstal aplikasi pada laptop kalian, itu merupakan aplikasi yang bisa kalian install pada program Windows. Untuk folder itu memiliki struktur berbentuk pohon hierarkis seperti pada gambar ini. Nah, jadi folder itu tersusun dari sebelah paling kiri, kemudian menjorok kanan, kemudian nanti bisa menjorok kanan lagi. Untuk akses itu merupakan folder. Jadi yang paling ujung kiri itu namanya adalah folder. Nah, kalau dia lebih menjorok ke kanan, itu namanya adalah subfolder. Nah, sama untuk config, helper, include, library itu juga merupakan folder karena dia menjorok sebelah kiri. Untuk database dan vendors itu namanya adalah subfolder karena dia menjorok ke kanan. Itulah kenapa dia disebut dengan pohon hierarkis karena menjorok ke kiri dan menjorok ke kanan. Ketika kita menyimpan file, kita harus menyimpannya dengan rapi. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan dengan rapi, kita akan dengan mudah menemukan file tersebut apabila file tersebut kita perlukan. Nah, kita akan belajar tentang pengelolaan folder. Nah, pengelolaan folder itu biasanya ada pada file management system atau file explorer. Nah, ada 3 file sistem operasi yang akan kita pelajari. Yang pertama, untuk operasi Windows, pengelola filenya itu menggunakan File Explorer. Dengan antarmuka penggunanya itu menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Nah, Windows itu ada pada laptop atau komputer kalian. Nah, kalau operasi Linux itu antarmuka penggunanya menggunakan CLI atau Command Line Interface. Nah, CLI-nya itu disebut dengan terminal. Kalau operasi Matches atau Match itu manajemen filenya menggunakan Finder. Oke, nah hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara membuat folder, bagaimana cara menyalin, bagaimana cara memindahkan. Nah, silakan simak dan perhatikan video berikut ya. Yang pertama, kita akan membuat folder. Kalau kita akan membuat folder, berarti kita bisa memberikan perintah new folder. Nah, ada 2 cara. Yang pertama, bisa menggunakan menu yang ada di home pada komputer atau laptop kalian. Nah, home itu artinya dia terletak pada bagian atas dari nama-nama file. Nah, untuk membuat folder bisa kalian ketikkan untuk new folder. Atau bisa kalian dengan cara klik kanan pada mouse kalian, kemudian kalian pilih new, lalu kalian pilih folder. Nah, nanti kalau kalian klik kanan, kalian muncul beberapa perintah. View, sort by, group by. Nah, nanti ada perintah new. Bisa kalian klik new-nya, kemudian kalian klik untuk folder. Nah, untuk menyalin atau bisa memberikan perintah copy, untuk memindahkan kalian bisa memberikan perintah cut. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama, kalian bisa menggunakan perintah yang ada di home. Home itu yang ada di sebelah atas. Untuk copy, kalian itu untuk menyalin folder. Kalau cut itu artinya kalian akan memindahkan folder. Setelah itu nanti kalian bisa menuju folder yang ingin kalian tuju atau jadikan tempat menempel. Nah, kalau sudah berada di tempat folder yang ingin kalian tuju, kalian bisa pindah ke menu home lagi, kalian pilih tombol paste. Yang kedua, bisa menggunakan perintah dengan cara klik kanan. Yang pertama, diaktifkan dulu foldernya. Kemudian nanti bisa diklik kanan. Kalian bisa memberikan perintah copy untuk menyalin, bisa memberikan perintah cut untuk memindahkan. Setelah
diklik copy atau cut, kalian menuju folder yang akan kalian sebagai tempat tujuannya itu. Setelah itu kalian bisa klik kanan lagi, kemudian berikan perintah paste. Nah, untuk langkah yang ketiga itu langkah yang paling mudah, menggunakan shortcut atau shortcut itu adalah 2 tombol pada keyboard yang kalian tekan secara bersamaan. Langkah yang pertama sama, yaitu diaktifkan dulu foldernya yang ingin dipindah atau disalin. Kemudian bisa memberikan tombol menekan tombol CTRL-C untuk copy atau menyalin, bisa menekan CTRL-X untuk meng-cut atau memindahkan. Setelah itu kalian menuju folder yang akan kalian tuju atau salinkan. Setelah itu bisa menekan CTRL-V untuk menyalin hasil dari folder yang kalian salin atau pindahkan. Nah, tampilannya seperti ini kalau kalian menggunakan menu home. Nah, itu dia ada pada bagian atas. Di situ sudah lengkap, ada copy, cut, dan kemudian ada pastenya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu dengan cara klik kanan. Kalau kalian klik kanan nanti akan muncul beberapa perintah. Kalian bisa menggunakan perintah cut atau bisa menggunakan perintah copy. Jangan lupa setelah di cut dan di copy kalian bisa memberikan perintah paste. Kemudian, kalau kalian ingin mengubah nama, kalian bisa memberikan perintah rename. Nah, caranya bisa dengan mudah dengan cara diaktifkan dulu foldernya, kemudian diklik kanan dan diklik untuk perintah rename. Rename artinya mengubah nama. Nah, kalau ingin menghapus, berarti bisa dengan cara klik kanan juga atau menggunakan menu home dan perintah delete. Kalau ini Ustazah mencontohkannya dengan klik kanan. Bisa diklik dulu folder yang akan dihapus, kemudian diklik kanan, kemudian pilih perintah delete untuk menghapus. Kalau mengubah icon yang ada di folder, ada beberapa langkah. Yang pertama, diaktifkan dulu folder yang akan diubah ikonnya. Kemudian bisa diklik kanan, kemudian nanti muncul beberapa perintah. Nah, kalian bisa pilih untuk menu properties. Setelah nanti muncul beberapa identitas seperti pada gambar kanan ini, kalian bisa mengklik menu custom yang ada pada bagian atas sebelah kanan. Setelah diklik custom, nanti kalian pilih perintah paling bawah yaitu change icon. Setelah kalian change icon nanti muncul beberapa gambar. Silahkan dipilih gambarnya sesuai keinginan kalian. Setelah diklik nanti bisa diberi perintah OK. Nanti gambar ikonnya sudah berpindah. Setelah itu kalian akan mencari file. Kalau mencari file bisa dengan mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian. Kolom pencarian itu terletak pada bagian atas kanan. Nah, yang ada tulisan itu Ustazah tuliskan barisan, artinya Ustazah sedang mencari file barisan. Untuk mencari file kita bisa mengetikkan kata kuncinya. Nah, kalau kita mengetikkan kata kunci barisan, nanti muncul file-file yang namanya barisan. Setelah sudah muncul, kita pilih file mana yang akan kita gunakan. Setelah itu sudah, itu adalah cara paling mudah untuk mencari file atau folder. Kalau mengelompokkan file itu bisa dengan mudah menggunakan menu group by. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan cara diklik kanan dulu. Klik kanan, kemudian nanti ada menu file, view, kemudian bisa diklik untuk menu group by. Group by artinya kita sedang memberikan perintah mengelompokkan file. Dan yang terakhir, kalau kita akan mengatur susunan filenya, kita bisa menggunakan perintah sort by. Caranya sama, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian kita bisa memberikan perintah sort by. Artinya kita akan mengurutkan file berdasarkan apa? Berdasarkan nama atau berdasarkan ukurannya dan sebagainya. Nah, itu beberapa perintah yang bisa kalian lakukan pada folder dan file. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.
Silahkan buat rangkuman dari video ini ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga imun dan jaga kesehatan kalian. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.